Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini di mana kita semua bisa berkumpul, baik yang jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti mendengar firman Tuhan ini melalui online dimanapun berada pada pagi hari ini. Pagi ini di mana kita bisa merayakan Paskah, Jumat Agung, dan pagi ini juga kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu siapkanlah hatimu, siapkanlah pikiranmu, dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami pada pagi hari ini, di mana kami mengadakan ibadah memperingati kematian dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini merupakan hari Jumat Agung yang dimana kami diingatkan kembali penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus demi kami. Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Berkati kebenaran yang kami baca, kami renungkan, dan kami pelajari bersama. Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti akan kebenaran ini. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya. Kendalikan pikiran dan ucapan. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini di perayaan Paskah tahun ini, kita belajar dengan satu tema. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya mengulanginya. Pada Paskah tahun ini kita akan belajar dengan satu tema. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam dua bagian. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan bagian yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang di gereja secara onsite maupun yang online, dimanapun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, mari membuka firman Tuhan Alkitab-Mu. Kita akan membacanya bersama-sama dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan bagian firman Tuhan yang kedua dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, Bapak Ibu. Tema kita pada pagi hari ini dalam perayaan Paskah Jumat Agung kita adalah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita semua mengingat sebuah syair yang sering dinyanyikan oleh orang ketika mungkin kita mengunjungi orang sakit. Kita sering menyanyikan syair lagu ini. Saya akan menyanyikannya supaya kita mungkin ingat syair yang sering kita nyanyikan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya
membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus menolong. Saudara, ini lagu sering kita nyanyikan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah bilur-bilur Kristus itu telah menyembuhkan kita seperti pujian ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-53 ayat 4, ayat 5, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24, sesungguhnya pesan firman Tuhan yang ada di sana tidak berbicara tentang penyembuhan penyakit secara fisik. Saudara, sekali lagi, kalau kita membaca dengan baik-baik bagian firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima, dan dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 24, kita bisa diperjelaskan dalam 1 Petrus bahwa yang dimaksud dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 itu berbicara bukan penyembuhan yang secara penyakit fisik, tetapi berbicara tentang penyakit dosa yang lebih parah daripada penyakit fisik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebuah majalah tentang kesehatan pernah menulis, dan saya pernah membaca bagian itu. Di sana dikatakan ada 39 jenis penyakit. Ya, penyakit yang mematikan, yang membahayakan hidup manusia. Ada 39 jenis dari sekian banyak, itu kurang lebih 39 jenis penyakit yang membahayakan dan mematikan. Hampir semua obatnya ditemukan. Hampir semua ada obat-obat yang untuk digunakan oleh para ahli untuk menyembuhkan dan menghambat perkembangan penyakit dan virus itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali melihat bagian firman Tuhan. Di sana kita lihat sekali lagi bagian teks firman Tuhan kita ini berbicara. Saya akan mengulanginya dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dikatakan di sana. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bagaimana dikatakan di sana. Kita harus mengerti harga yang harus dibayar. Harga kita sebagai orang-orang berdosa, dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Allah, di mana Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita melalui kematian Yesus Kristus. Ini yang sebuah harga yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, manusia berharga. Sekali lagi, manusia berharga di mata Tuhan. Tetapi orang percaya lebih dari itu. Sekali lagi, manusia itu berharga. Manusia adalah ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Tetapi yang lebih paling berharga di sana adalah orang-orang percaya. Semua manusia sama harganya sebagai ciptaan Allah, sebagai segambar dengan Allah. Sekali lagi saya mengulanginya. Tetapi orang yang percaya bukan saja berharga, tetapi paling berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena kita ditebus, karena kita dibayar lunas melalui Kristus dan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia berharga karena manusia itu ciptaan Allah. Semua manusia itu segambar dengan Allah. Namun manusia telah rusak oleh dosa. Ini penting sekali kita pahami. Semua manusia yang diciptakan keturunan Adam dan Hawa sampai hari dan saya dan saudara adalah berharga di mata Allah. Tetapi manusia yang ciptaan Allah yang berharga itu, yang paling berharga itu dirusak oleh dosa. Sehingga kita menemukan dikatakan di sana, ciptaan Allah yang sudah rusak itu menjadi tidak berharga di hadapan Allah. Itu sebabnya kita merayakan Paskah hari ini.
Tetapi yang paling berharga adalah saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang berharga. Sekali lagi, semua orang berharga karena manusia ciptaan Allah. Karena manusia adalah yang segambar dengan Allah. Namun manusia yang dirusak oleh dosa itu, oleh karena kejahatannya, sekalipun orang itu sekarang mungkin profesor, ya, sekalipun dia orang hebat, punya kekayaan, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia orang berilmu, berpengetahuan luas, saudara, berkedudukan raja sekalipun, sekarang ini, kalau kita perhatikan, karena ciptaan Allah itu, manusia itu rusak karena dosa, maka semuanya tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak lagi berharga bagi Tuhan. Itu yang disebutkan semuanya rusak total. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Perlu kita pahami sekali lagi. Manusia berusaha. Semua manusia berusaha ketika manusia rusak total dan tidak berharga di mata Tuhan lagi. Ada buat usaha manusia. Memperbaiki kerusakannya sendiri. Yang dikatakan karena kerusakan dosa dan cara yang dilakukan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki dirinya yang rusak dengan Allah. Bisa melalui agama dia usahakan. Melalui apalagi beribadah, beramal, berbuat baik dan lain-lainnya. Itu usaha manusia yang rusak karena dosa itu berusaha memperbaiki diri dengan Allah. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia tidak bisa memperbaiki kerusakannya. Manusia rusak total. Manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Ingat, agama, baik itu nabi, baik itu rasul, pendeta, tidak dapat memperbaiki kerusakan total manusia akibat dosa itu. Hanya oleh dan hanya dengan cara Allah, yaitu melalui Yesus Kristus adalah Allah, dengan cara menebus, menggantikan kerusakan, memperbaiki, merestorasi manusia yang rusak di hadapan Allah itu. Cara Allah, bukan cara manusia. Manusia berusaha tidak bisa lagi kena rusak. Harus diganti oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bisa memperbaiki diri saya sendiri jikalau saya tidak belum percaya dan bertobat kepada Tuhan. Saya tidak bisa menggantikan kerusakan dalam diri saya. Ketika saya berdosa, saya tidak bisa memperbaiki perbuatan baik, beragama, beribadah, berbuat baik. Itu tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan membebaskan kita dari dosa, kerusakan itu. Hanya Yesus Kristus yang bisa memperbaiki dan menggantikan yang rusak. Saudara, kata yang saya gunakan, mengganti yang rusak, artinya Kristus Allah menebus kita. Allah memberikan penebusan dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi, karena manusia jatuh dalam dosa, dikatakan di sana, ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah di dalam manusia itu sudah rusak oleh karena dosa. Allah tidak bisa lagi untuk menolong karena manusia terpisah dari Allah. Dan manusia dan Allah terpisah karena dosa. Ingat, sekalipun manusia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, sekalipun usaha manusia untuk memperbaiki dirinya yang rusak itu, bukan karena manusia saja berusaha minta tolong kepada Tuhan. Ketika manusia yang berdosa itu meminta tolong, berusaha kepada manusia, minta tolong supaya Allah memperbaiki mereka. Itu bukan karena usaha manusia. Sekali lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa dan gambar Allah rusak, ciptaan Allah itu rusak karena dosa, segala sesuatu usaha yang diperbaiki oleh manusia yang rusak itu untuk memperbaiki, memulihkan hidupnya, dirinya tidak bisa lagi. Karena tidak mungkin yang rusak akan memperbaiki dirinya rusak.
harus ada yang tidak pernah rusak akan memperbaiki yang rusak. Seharusnya orang berdosa itu tidak bisa memperbaiki orang berdosa. Dan ada yang tidak berdosa sekalipun, yang tidak berdosa sama sekali akan mampu memperbaiki. Itulah Kristus. Manusia berdoa, baru saya meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia diperbaiki. Ingat, sehingga manusia diperbaiki. Saudara, ketika manusia berusaha minta kepada Allah, memohon kepada Allah, itu bukan berarti Allah karena permohonan manusia yang berdosa itu minta diampuni oleh Allah, Allah mengampuninya. Salah ini. Tetapi karena atau melainkan Allah yang berinisiatif datang untuk memperbaiki ciptaannya. Sekali lagi, bukan karena manusia yang berdosa itu memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni, supaya Allah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Allah memiliki belas kasihan dengan itu. Tidak. Tetapi karena Allah yang mencipta, Allah yang memiliki gambar itu ada pada manusia, Allah berinisiatif datang untuk memperbaiki, mengubah, merestorasi manusia yang rusak karena dosa itu melalui penebusan Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang paling berharga. Sekali lagi, oleh karena itu orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang paling berharga. Bukan hanya ciptaan dan segambar Allah karena kita paling berharga, tetapi harganya adalah harga Allah atau Kristus ditebus, diganti oleh Kristus. Ini harganya. Mengapa saya dan saudara sangat berharga di hadapan Allah hari ini? Karena Allah yang membayarnya. Allah yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib yang kita rayakan. Allah memberi nyawanya, memberi hidupnya. Itu sebabnya kita ini seharga Allah hari ini. Jikalau ada orang percaya hari ini menyebut dirinya orang Kristen, tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan tidak meresponi pengorbanan di atas kayu salib dan mengaku dirinya Kristen tapi tidak ada Kristus dalam dirinya, apalagi saya katakan tadi, bukan karena Anda datang beribadah merayakan Paskah Anda sudah dipulihkan hubungan dengan Allah, tetapi karena Allah berinisiatif untuk memperbaiki, merestorasi, mengembalikan gambar Allah yang semula rusak karena dosa itu. Allah yang berinisiatif, bukan usaha kita. Bukan karena kita memiliki agama, bukan amal perbuatan baik, bukan kita seorang nabi, bukan rasul, bukan juga pendeta. Saya tidak bisa memperbaiki diri saya jikalau bukan Kristus yang turun, Allah yang berinisiatif untuk menebus, untuk memperbaiki, untuk merestorasi. Itulah yang disebut harga penebusan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika saudara menjadi orang Kristen, kepada Kristus, percaya kepada Kristus hari ini, karena saudara sangat berharga. Saudara sangat berharga karena Allah yang membayarnya dengan dirinya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara renungkan baik-baik. Ada orang Kristen akhir-akhir ini. Di sekitar kita ada. Menyebut dirinya orang Kristen, lahir sebagai secara biologis Kristen, anak pendeta, anak mungkin hamba Tuhan, apapun dia, keluarga Kristen, dari sisi lainnya ada Kristennya. Tetapi kalau dia tidak ada Kristus dalam dirinya, dia tidak mengakui, mengimani pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib atas dirinya, maka kekristenannya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tahukah Anda, harga Anda dan saya adalah harga Allah. Sekali saya ngomong, tahukah saya, saudara dan saya hari ini? Harga saya dan saudara ditebus oleh Allah hari ini. Mengorbankan dirinya, mengambil bagian disiksa, dihina, bahkan melewati semua penderitaan itu adalah harga Allah bagi saya dan saudara. Sehingga kita berkatakan, glory bagi Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang memang berharga. Karena kita diciptakan Allah segambar dengan Allah. Dan gambar itu rusak. Sekali lagi, rusak karena dosa. Sedangkan orang percaya sungguh
paling berharga hari ini. Sekali saya ulang. Semua manusia berharga bagi Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Tapi gambar Allah itu rusak total karena oleh dosa. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengakui pengorbanan dengan iman kepada Yesus Kristus adalah orang yang paling berharga di hadapan Tuhan hari ini. Saudara, mungkin hari ini engkau biasa-biasa jadi orang Kristen. Setiap tahun engkau merayakan Paskah biasa-biasa saja. Mungkin kita berpikir, nggak perlu, saya cukup duduk, saya cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iya, betul. Tapi sama juga dengan orang lain. Bagaimana sesungguhnya engkau memahami pengorbanan Kristus? Adakah engkau mengerti Taman Getsemani mulai dari sana? Taman Getsemani itu memperjelaskan bagi kita hari ini bahwa Kristus datang memberi nyawanya bagi kamu, menggantikan. Kalau firman Tuhan kita baca, dia mengambil bagian yang harusnya milik kita yang dihukum, dihina. Yesus mengambil. Allah berinisiatif memberikan kasih karunia melalui penebusan Kristus itu, supaya hubungan saya dan saudara dengan Kristus, supaya kita sungguh-sungguh mendapat pengampunan dari dosa kutuk. Itu sebabnya oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu bukan karena penyakit fisik yang disembuhkan, tetapi penyakit kutuk yang tidak bisa diobati oleh obat apapun di dunia ini selain melalui darah Kristus yang disalib di atas kayu salib. Jika Anda bermain dengan hidupmu hari ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertobat. Selalu saya katakan, Anda harus bertobat. Mengapa? Kristus sudah mati, mempertaruhkan nyawanya. Dia siap untuk berkorban untuk memulihkan hubungan kita. Allah, sekali lagi, harga saya dan saudara ditebus oleh Allah adalah Allah. Ingat, sekali saya ulangi. Harga saya dan saudara ditebus oleh Allah, diganti oleh Allah, adalah harganya Allah yang mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang memang berharga karena kita adalah ciptaan Allah. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentang mengakui dengan iman tentang pengorbanan Yesus hari ini, yang paling berharga. Karena harga kita adalah harga yang dibayar lunas oleh Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Kristus adalah kasih karunia Allah pada manusia. Memiliki Kristus itu berarti kita memiliki segalanya. Saudara, sekalipun saudara ini memiliki kekayaan apapun, memiliki segala-galanya, jika Kristus tidak ada dalam hatimu, dan engkau tidak mengakui pengorbanan Yesus Kristus atas kayu salib yang kita rayakan hari ini dalam ibadah Paskah kita, segala semuanya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya sekali saya katakan, ketika engkau memiliki Kristus, engkau memiliki segala-galanya. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa maknanya sekarang bagi kita pada pagi hari ini? Apa maknanya? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini baru masuk dalam poin yang pertama. Sekali lagi, apa maknanya? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Makna yang pertama adalah Yesus Kristus adalah Allah dan karunia terbesar Allah bagi manusia. Ini maknanya. Yesus Kristus adalah Allah dan karunia terbesar Allah kepada manusia. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Kita akan membacanya, sudah membacanya bagian firman Tuhan itu tadi. Mengingatkan kita bahwa ketika kita mendeklarasi diri kita bahwa Kristus adalah Allah dan karunia terbesar yang Allah berikan bagi saya dan saudara, maka kita mengakui bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita dari kutuk dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya makna Paskah yang sebenarnya kita rayakan adalah Kristus telah menebus kita. Kristus telah membayarnya. Kristus telah menggantikan kita. Kristus telah merestorasi hidup kita yang tadi dihukum karena dosa, kutuk dosa, sekarang bisa mendapat kasih karunia Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembebasan dan kesembuhan
kita dari dosa kutuk telah direncanakan, diprogramkan oleh Allah. Allah berinisiatif. Sekali lagi, pembebasan dan kesembuhan kita dari kutuk dosa itu lebih penting daripada kesembuhan penyakit fisik kita. Sekali lagi ulang. Pembebasan daripada kutuk, penyakit kutuk, kesembuhan dari penyakit kutuk yang mematikan, bahkan tidak mendapat bagian hidup yang kekal itu lebih baik kita miliki karena pengorbanan Kristus daripada kita sembuh daripada sakit fisik. Itu sebabnya bilur-bilurnya kita telah disembuh. Kamu telah disembuhkan oleh luka-luka dosa itu. Tuhan memulihkan kita. Ingat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan kita dari penyakit kronis dosa yang jauh lebih mengerikan daripada penyakit kanker, sekalipun penyakit yang mematikan. Sekali lagi, penyakit oleh karena penyakit kronis dosa, kutuk dosa jauh lebih berharga disembuhkan oleh Kristus, oleh bilur-bilurnya daripada penyembuhan penyakit kanker yang menggerogoti hidup kita, penyakit fisik yang menggerogoti kita. Sebab penyakit kronis itu bisa disembuhkan, saya katakan tadi, ditemukan oleh para ahli obat-obatnya. Tapi penyakit kutuk dan dosa tidak pernah ditemukan sampai hari ini selain oleh darah Kristus yang mati di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini. Saudara, ingat, jika Yesus tidak mengorbankan dirinya di kayu salib, maka saya dan saudara hari ini tetap berada dalam kutuk dosa, dalam kendali dosa, dan terputus hubungan dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap kepekaan rohani kita terhadap Paskah, kematian Kristus di atas kayu salib akhir-akhir ini? Saudara, ada beberapa sikap dan respon orang terhadap mendengar yang namanya Paskah, mendengar yang namanya Jumat Agung. Respon yang pertama ketika orang mendengar Jumat Agung dan merayakan Paskah, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan hati. Mereka sungguh-sungguh mengakui benar-benar penyerahan diri kepada Tuhan. Mengakui bahwa memang saya mendapat pengampunan daripada Tuhan. Saya mendapat kasih karunia dan penebusan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada yang seperti ini responnya. Mereka meresponi bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Getsemani, Kalvari atau Golgota itu akan menjamin hidup mereka. Ada respon orang yang kedua ketika mendengar tentang Paskah, tentang namanya Jumat Agung. Mereka katakan, oh ya, kami biasa-biasa saja. Biasa mendengar, biasa mengikuti ibadah pun biasa-biasa. Mereka menganggap dosa terlalu inilah jadi orang Kristen yang ini. Ya cukuplah percaya aja, saudara, orang ini sikapnya seperti ini. Jika ada hari ini saudara menganggap enteng, menganggap biasa-biasa Jumat Agung yang kau rayakan hari ini, pengorbanan Kristus yang kita peringati hari ini kau biasa-biasa, berarti kekristenanmu tidak ada Tuhan. Engkau belum bertobat dan engkau percaya kepada Tuhan. Engkau butuh kelahiran baru dan pengakuan secara pribadi kepada Tuhan. Engkau menganggap biasa, tidak mau ibadah pun, tidak engkau pergi gereja pun, tidak mau merespon, duduk mendengar firman Tuhan. Itu berarti kekristenanmu, Kristen KTP, Kristen biologis, dan engkau belum lahir, baru bertobat. Perlu pertobatan, baru engkau merasakan bagaimana memahami pengorbanan Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, berulang-ulang dia pergi lagi berdoa. Dia bergumul tentang tidak lama lagi waktunya sudah dekat dia akan disalib, menjalani salib pengorbanan itu. Dia kembali melihat muridnya tidak memahami, tidak mengerti apa yang dialami oleh Kristus bergumul. Dia kembali lagi berdoa, dia kembali lagi melihat muridnya, dia kembali berdoa lagi. Dan Alkitab mencatat pelunya menetes seperti titik darah yang keluar. Dia tahu secara manusia utuh, Yesus adalah manusia seutuhnya. Kristus adalah manusia utuh. Dia juga Allah utuh. Tetapi ketika dia mau memasuki dalam menjalani salib, dia melepaskan keilahiannya.
kealahannya dilepaskan, dia mengambil bagian manusia utuhnya, merasakan pengorbanan. Dia disiksa, dia dihina, didera, dicambuk, bahkan disalib, ditusuk lambungnya. Saudara, mengertikah saya dan saudara hari ini? Mengapa Anda merayakan Paskah dengan biasa-biasa? Karena Anda tidak memahami dengan baik mengapa Yesus berkorban untuk Anda. Apakah saudara hari ini jujur di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Apakah sudah dipulihkan hubungan dengan Allah hari ini? Apakah saudara benar-benar datang beribadah hari ini, mau meresponi pengorbanan Kristus di atas kayu salib, merasakan penderitaan, siksaan, hinaan Yesus? Saudara, mari renungkan baik-baik. Apakah dosa Anda yang masih Anda simpan baik-baik, Anda tidak singkirkan dari Anda? Hari ini Tuhan datang. Saya katakan tadi, kasih karunia Allah sudah cukup bagi kita. Pengorbanan Kristus, bagian yang kedua. Apa maknanya bagi kita pada pagi hari ini? Pengorbanan Kristus. Yang kedua, saya tidak terlalu panjangnya, akan saya lanjutkan nanti pada kebangkitan Kristus. Saya akan menyampaikan. Bagian yang kedua, apa maknanya? Bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makna yang kedua, kita dipulihkan dengan Allah dan memiliki keselamatan yang kekal ini. Dipulihkan. Kristus memulihkan hubungan saya dan saudara dengan Allah. Kristus berkorban memulihkan. Itu sebabnya dalam kitab Yesaya tadi dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan dan kesengsaraan Yesus di atas salib telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, termasuk semua jenis penyakit fisik, penyakit diakibatkan dosa itu yang menimbulkan muncul dalam diri kita, sudah dilunaskan oleh Tuhan. Yang selalu saya pertanyakan lagi bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh dipulihkan hubungan dengan Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian ini saya akan singkat saja menyampaikannya. Paskah tidak akan ada maknanya jika hidup kekristenan kita belum ada Kristus. Sekali lagi, Paskah tidak akan ada maknanya jika hidup kekristenan kita belum ada Kristus. Kematian Kristus akan menjadi sia-sia jika hidup kita masih dikendalikan oleh kutuk dosa dan Kristus tidak ada di sana. Saya sudah menjelaskan di bagian pertama di pendahuluan kita. Kristus datang untuk kita menebus. Harga saya dan saudara adalah harga Allah. Harga yang diberikan Allah untuk menebus kita adalah harga Allah sendiri yang berkorban di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kuncinya bertobat. Jika masih ada dosa dalam hidup kita sampai pagi ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, segera mengakuinya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melunasinya bagi kita. Barulah hubungan kita dipulihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan bermakna bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh dari segala kutuk dosa dan dipulihkan hubungan dengan Allah Bapa, serta memiliki jaminan hidup yang kekal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Jika kami mengerti pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka kami tidak bermain-main dengan hidup ini. Kami harus mengakui dengan iman bahwa Engkau berkorban demi kami. Harga kami, harga Tuhan yang mengorbankan nyawanya bagi kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami benar bahwa pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia, membebaskan kami dari kutuk dosa, memulihkan hubungan kami dengan Allah, dan memberikan jaminan bagi hidup kami yang kekal melalui pengorbanan penebusan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan, sekali bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.